Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Seperti biasa ada kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Betul. Yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Biasanya ada Bro Ogan. Ya. Tapi ya kita ganti-gantian ya Bro Ayung. Yang betul itu Bro Ayung. Baik, sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo aja. Langsung waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Sebelum cerita, aku nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngoporin yang horor-horor. Betul. Ada cerita apa hari ini? Oh iya. Hari ini ya. Besok atau hari ini juga ada. Hari ini Idul Adha maksudnya. Ada yang Idul Adha hari ini, hari Rabu. Ada yang besok gitu ya. Iya. Sama-sama aja sih. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Qurban, Idul Adha begitu ya, Pi ya. Iya, bagi yang berkorban maupun bagi yang enggak gitu kan. Iya, itu kan betul, semuanya gitu. Oke, ini langsung ke cerita, Pi. Ini adalah cerita di Tumaritis masa lalu, Pi. Di Tumaritis masa lalu, dan kisah ini diceritakan oleh Simbah dulu. Zaman belum ada Idul Adha gitu ya. Udah ada ya. Belum ada listrik, ngeri banget ya, belum ada listrik. Jadi pernah dikisahkan Simbah pada saat itu, ya lagi dikisahkan pun belum ada listrik, saya masih kecil begitu ya. Tapi waktu itu namanya di kampung, kadang keadaan ya kalau misalnya secara ekonomi lebih stabil, tapi yang namanya maling tetap aja itu ramai. Terutama maling-maling ternak. Ekonomi stabil karena orangnya mungkin lebih bersyukur kali. Lebih bersyukur, betul. Banyakan dari alam lah seperti itu. Tapi tetap aja namanya maling ternak itu banyak, dan nggak tahu kenapa kalau dari dulu maling itu kayak pakai hari gitu loh. Pakai hari pasaran. Makanya ronda itu tetap dijalankan. Terus bergilir seperti itu, terkhusus lagi diperketat, biasanya satu tim misalnya 4 atau 3 orang bisa ditambal personil. Bisa untuk malam-malam tertentu. Malam-malam tertentu, terutama Sabtu Manis setelah Jumat Kliwon. Itu kayak gitu, Bi. Dan kemungkinan besar memang ada. Kadang di desa kami ya, kan berbatasan juga sama desa Butterfly. Kita di sini aman, tapi lewat juga di kampung kami nanti yang kejadian desa Butterfly. Kalau kita lengah, di kita kejadian. Tapi banyak kan ya kambing semacam gitu. Itulah. Nah, pada saat itu rame-rame, saya masih kecil, tahun berapaan itu, 90-an kurang, saya masih kecil juga, belum ada listrik, diceritain tentang maling itu sangat menyeramkan. Apalagi ya suasananya begitu, yang ngumpul sama bapak-bapak di saat waktu itu saya tidur, harusnya begitu ya, karena rame-rame terus seru begitu. Kalau misalnya cuman dengerin dari dalam kayaknya nggak enak, mendingan ngumpul, busu cilik turu mana, ya wis ngene-ngene jagong suruh duduk. Itu diceritakan kisah karena lagi ada maling, pernah ada begal gedean banget lah, atau garong mereka menyebutnya itu, dari sebenarnya bukan orang sini tapi orang kidulan. Mereka nggak nyebut entah itu desa Humalar, Dungsukun atau apalah, Penarukan atau mana, tapi pernah melewati desa Tumaritis dan mengalami kejadian yang ya dibilang ya mistik, ya aneh, sampai orang tersebut itu balik lagi pada saat keadaan sudah aman begitu loh. Yang mengalami itu garongnya garongnya gitu ya. Berarti dia bercerita, aku itu garongnya pada hakikatnya ada seorang garong gitu. Cuman aku mau cerita kali ini sebagai orang biasa gitu. Biasa ya. Udah bukan garong lagi. Kalau mau ditangkap dulu aja sekarang. Sekarang udah biasa. Iya. Jadi Simbah sama kawan-kawan yang menyaksikan, kawannya Simbah setua itu gitu kan, menyaksikan bahwa pernah kedatangan seorang tamu dan mereka sangat kenal dengan orang tersebut bahwa dia adalah garong. Angel ya, ditekani garong itu serem, Bi. Sama kayak waktu itu didatengin TNI. Saat itu kan TNI lagi ini banget ya. Jadi sesuatu banget buat mereka. Malam-malam jam 8 itu udah malam banget dulu ya. Mereka itu ada bergegas mau ada giliran ronda lah seperti itu kan, ngumpulnya di tempat mbah dulu, kemudian ke pos itu ditekani garong. Dia pakai sepeda ontel. Terus yang didatengin itu di posnya. Di posnya itu langsung laporan. Wah, ini anak
Yanto Gledek siapa sih bener? Yang Yanto Gledek siapa? Dengar nama itu aja udah orang tong. Ya itu garong beneran, ngapain kesini? Jangan-jangan mau garong secara sporadis langsung begitu kan? Itu berarti leluhurnya Atta Halilintar ya? Iya. Yanto Gledek. Yanto Gledek, Joko Gledek apa gitu kan? Yanto ini bener Atta Halilintar, angel, betul. Iya, nah itu sampai mana tadi ya? Datanglah garong tersebut, kemudian Mbak sebagai aparat desa dipanggil oleh salah satu rangers waktu itu ya, ranger desa. Sing bener itu aja kikuk katanya. Lah wong ditekani yang untuk Gledek siapa sing itu nama samaran ya, bukan nama. Yang untuk Gledek siapa sing ora apa ya deg-degan. Mau ngapain ini orang? Ini kondusif, jadi maling itu dianggapnya kondusif lah. Wong jarang-jarang kena juga. Tapi mau ngapain ke sini? Gubut bendol, siapkan segala sesuatunya untuk nyambut si Gledek. Jangan-jangan Gledek itu bikin olah ada masalah sama kampung situ, di pos, boleh langsung ke sana, walaupun dia juga ketar-ketir juga, kanuragan disiapkan lah, ceritanya seperti itu. Dalam cerita, pas nyampe ke sana, lagi medangan ternyata, man lah, medang apa itu yang membiayain dia semua. Emang garong kan biasanya punya duit, ya dari tabungan masa lalu, masih hijau-hijau kayak lo, sing mas-mas dulu, terus pas datang ke situ langsung apa ya cium tangan loh sama Mbak katanya. Cium tangan itu bentuk rasa terima kasih sebagai orang sini. Karena saya itu pernah hampir mati banget celaka, dikejar-kejar orang banyak, dari polisi juga ada, dari TNI ada, tapi diselamatkan di sini di kampung ini, tepatnya gue nang kali katanya. Itu kan posnya nggak jauh dari kali, nunjuk ke arah wetan yang dirimu biasa lewat situ lebih. Jadi gaibnya aja nyelamatin saya itu mau berterima kasih sama si gaib itu, yang ngomongnya gimana gitu kan, tapi mereka itu putra asli situ kan, jadi kayak ke situ itu kayak mau cerita kejadian yang kemarin, dia mau berterima kasih juga mewakili gaibnya dan lain-lain seperti itu. Nah ceritanya primen dunia kayak salaman sama orang pantas walaupun Mbak aparat tapi kan nyetrum namanya kan Gledek gitu kan, ketarannya itu gagang-gagangan jadi nggak nempel, ada ininya lah, apa isolatornya seperti itu. Terus kamu gimana sih kayak gitu, kok tumben-tumbenan mana-mana salaman cium tangan, itu ada apa? Ora pantas baune yakin wis wong kene temenan pentol apa, kemarin aja habis kemalingan ya kan, sama maling aja ini pada takut, makanya saya kemarin gede sendiri kan. Ya enggak, saya siapa yang nggak kenal saya itu juga gemede juga. Siapa yang nggak kenal saya, iya pada kenal semua kan, tapi yang pemuda Rangers kan ada yang kan siapa sih menongon bocah wingi digituin, gawe wedang semua ngobrol. Jadi di tahun tersebut beberapa bulan lalu, jadi dia nggak berani nongol dulu karena nungguin kondisi benar-benar aman. Saya itu kerjaan saya situ pada ngerti semua. Kalau nggak garong yang rampok, kalau nggak ngerampok ya bajing loncat apa aja wis kayak gitu ya. Wong namanya saya bisanya itu, tapi terus terang baune Pak Bau sih atau aparat pembangunan sekarang ya, saya itu hati kecil sudah pengen berubah, pengen bertobat banget, tapi keadaan itu memaksa saya untuk seperti ini. Kebutuhan tetap wong wadon biasa dingin enak, biasa dikasih enak, harus pelan-pelan saya ngasih pelan-pelan supaya rada diulur lah seperti itu. Anak-anak juga, terus teman-teman saya nggak percaya kalau saya udah nggak minum, saya udah nggak madun, tetep aja dicangking harus seperti itulah. Akhirnya saya bertekad waktu itu 2 bulan wingi lah, saya 2 bulan yang lalu saya itu nggarong untuk terakhir karinya wis mentok, dan kayak disepakati oleh kawan-kawan, ya wis toh terakhir ya toh, tapi yang main harus kamu, kita itu cuma tim mendukung begitu. Itu main di daerah Pantura, bajing loncat macam itulah, berhasil. Tapi ya dapatnya nggak seberapa. Katanya kalau malam masih panjang, nyambung ke rumah Karangidul sini, rumah orang sugih, orang-orang kaya yang udah ditarget. Itu dilalainya kepergok, Pak. Saya kepergok. Sebenarnya sih kalau kita itu berempat berani ngelawan mereka semua, tapi kayak udah dibayang-bayang, entah ini teman-teman saya sendiri yang laporan atau apa, nggak pernah seperti itu. Kayak orang itu bener-bener udah dijebak seperti itu. Saya ngomongnya kan bayam mangap ya. Saya kayak dijebak dan yang lain itu bisa lolos. Bener-bener kayak saya itu
nggak diridoin sama kawan-kawan, biar saya masuk lah seperti itu. Jadi wong udah rapet banget begitu, tinggal ada satu lubang, itu pageran itu aja dari pagar-pagar bambu. Wong deskripsi tahun itu kan ya masih belum listrik, di tempat kami kan belum ada listrik. Kebun-kebun dari pagar sama bambu-bambu yang jarang-jarang itulah. Tapi kalau dilompatin juga ketinggian, saya itu berempat lewat situ semua larinya. Waktu gue lari lewat situ semua, bisa-bisanya saya lari kok sendirian. Saya lari sendirian dan nggak ada suara apa dor tembakan apa yang lain itu ketangkap, nggak ada, kayak senyap, bener-bener saya sendirian. Saya dalam waktu udah saya terjebak, ini saya dijebak. Pantesan kemarin banyak kayak yang nggak ridho, saya itu keluar, yang udah gitu, masa orang sebanyak itu kayaknya nggak ada yang kurang. Logikanya kalau misalnya kita itu mencar begini, orang konsentrasinya itu ada yang kesana kemari, ini bisa ngeruduk ke saya semua. Dan kayak jalan itu udah dititikin nanti bakal lewat sini, karena mereka tahu sih ya yang kemungkinan larinya kemana-kemana. Saya juga nggak bisa lewat kebun waktu itu, terlalu rungsep. Yang penting jalan ke Penak ngidul terus. Itu kayak udah lari dengan cara lari waktu itu lari. Nggak pakai sepatu roda gitu kan? Nggak ada waktu itu, pakai drone biasanya sih, cuman waktu itu kan belum diciptakan. Jadi mereka dengan kapal sikil pun milih-milih, nggak terlalu yang nyeker banyak. Ya, nyeker, pakainya nyeker. Saya terus lari ke sini. Kayaknya uang itu di belakang, orang-orang yang ngejar saya, ya aparat iya, warga iya, bahkan kayaknya bukan warga tapi orang-orang terlatih sing wis disewa gitu loh buat nangkap saya. Itu saya udah jauh, tapi bisa nih di perapatan gang ada lagi, kayak udah disiapkan semua loh. Saya mentok dari desa sana mlebu Dakaton, sudah punah ke sini ke Kupu, sampai ke daerah sini, ke tempatnya jenengan itu. Capek dong ya berarti jaraknya. Dulu saya itu naik motor aja nggak nyampe. Kalau dulu kan teratas begitu, dan saya dulu pernah menangi atau melihat sendiri maling yang bawa, ini kan temanya kambing korban gitu ya, mau korban. Kambing itu dipanggul begini, telanjang baju, 2 orang masih bisa ngerokok ayam-ayaman. Saya itu lagi jaga bawang, mau tak sorotin emang karena mencurigakan itu apa, jalan begitu kan sorotin, cuman kayak gitu doang, dan mereka tahu saya nggak bakalan berani. Dan ternyata ngomong sama orang tua, jangan, itu orang sana jauh, Brebes jauh, dan jalan kaki, nggak pakai sepeda, nggak pakai kendaraan yang lain. Nah begitu juga yang untuk geledek, saya itu langsung memasuki perbatasan sini tuh Maritis. Ini kan rungsep banget, bener lumayan jenengan rungsep banget. Saya di situ kayak mereka itu kehabisan titik buat ngejar, dan tinggal ada yang ngintili di belakangnya gitu kan. Tapi memang udah deket banget, dan saya itu kebaret-baret macam-macam, ada yang nimpuk segala macam. Lah ilmunya aku waktu ke hilang katanya, seakan-akan hilang kayak dicari hari apesnya begitu loh Bi. Akhirnya pas lari kemari, lah tepat itu di dekat kali sini, cuman kan kayak apa ya, anak gubuk ya, ada gubuk ya, iya ada gubuk. Di situ gubuk itu ada yang ninggalin apa enggak, ada orang tinggal di situ? Enggak ada. Wah gue bener katanya. Ya kan bener, maksudnya dia itu ketika lari dikejar-kejar, ini ketinggalan agak jauh, di gubuk itu ada yang nawarin, seorang perempuan, mas mene boy melu aku ikut sini aja, ikut saya. Itu seorang ibu-ibu katanya, kalau dibilang muda banget sih enggak ya, umur 40-an lah. Tapi saya itu kelintong malam siang situ, mungkin nggak pada tahu karena saya kadang-kadang nyata macam-macam biar nggak ketara si geledek gitu. Saya paham muka-mukanya orang sini, tapi waktu itu yang saya temui malam itu mungkin jam 2:30 pagi, kok bisa ada perempuan 2:30 pagi, walaupun dulu itu ya lumrah, tapi kan di area belakang itu, di depan rumah persis, di jalanan itu, di depan gubuk itu. Itu gubuknya daerah mana Bro? Kalau yang situ Bantaran Kali sih. Bantaran Kali, tapi sebelah lor ini jalan. Berarti sebelah kiri, kalau dari tempatku sebelah kiri jalan. Oh iya. Bukan di area sawahnya. Di area kebun ya. Iya, yang kata Yanto Gledek itu kan, saya bingung, dia itu keluar dari gubuk, satu orangnya saya nggak kenal, itu perempuan terlalu cantik untuk penduduk desa ini di waktu itu ya kan, di bulan lalu terlalu cantik, dan saya nggak kenal sama sekali. Yang keduanya, gubuk itu bukan gubuk tinggal, tapi kayak semacam buat tampiran orang sawah loh, kayak gitulah. Bisanya keluar dari situ terus mene bae ngumpet melu aku. Saya pertamanya lari begitu, ngeliatnya cuman gubuk, pas udah kayak mau melewati
gubuk tersebut, tangan langsung selonong jek kayak gitu. Bukcas atis, saya itu kurang beres. Tapi pertamanya lagi dalam keadaan kikuk ya, ngertinya itu manusia. Saya bilang, apa yuk, wis melu aku bae, engkau selamat. Lah, saya lagi dikejar seorang, saya tahu katanya begitu. Udah digubuk aja, ngumpet di gubuk. Saya lihat gubuknya cuman begitu, ngumpet di mana? Kolongnya juga nggak ada, benar-benar kosong. Ada palangan bambu mungkin 6 biji kayak gitu buat duduk. Wis kayak gitu loh. Wis aman, wis nurut aku aman, seperti itu katanya. Saya tetap nolak, tapi si tangan perempuan, sekuat tangan perempuan apa sih? Saya yang dipegangin begini nggak bisa lepas, sampai kayak di pohonan gede diikat sampai otot-otot begini. Kayak itu apa wong laki-laki ya, ini perempuan sekuat apapun walaupun saya keadaan kikuk, ini barang nggak saya pakai. Mau dia buat mentelas tangannya dia atau apa, saya nggak tega, tetap saya berusaha, kayak apa-apaanan yuk, cucuna aku, saya nggak ketangkap, aku hampir ketangkap, tolong dilepasin kayak gitu. Terus primen yang lain pada ini kan, saya nggak bisa lepasin. Sebadung-badungnya saya masih bisa istighfar. Saya itu istighfar waktu itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ducuna ya kena, sampean primen sih gitu. Itu lepas, benar-benar lepas begitu, keplanting hampir ke bandaran kali. Dan lagi keplanting begitu. Orang-orang yang ngegeruduk saya, perasaan tinggal sacawukan lagi lah. Itu orang banyak banget. Ternyata udah deket banget. Saya itu langsung lari ngetan. Ya oke, laka pelowotan kan Pak. Pelowotan itu buat nyebrang. Tapi waktu itu ada, 2 bulan wingi, 2 bulan kemarin ada jembatan penyeberangan nggak yang dari bambu, tapi bambunya rada kropek-kropek. Nggak ada, di situ mah nggak ada. Kalau di tempat saya kan ada seberangan itu ya. Kalau di seberangnya juga ada rumah, itu katanya ada penyeberangan di situ. Jadi sesaat sebelum mereka itu ngenani si Yanto Gledek itu, dia itu kayak merasa berganti dimensi. Ini bener apa enggak? Saya ngerasain seperti itu. Saya itu perasaan kok alamnya rubah ganti, tapi ya itu juga, maksudnya sepi gitu loh. Pohonnya lebih lebat, lebih apa, dan itu banyak orang-orang. Saat itu juga saya lupa kalau saya lagi dikejar-kejar orang. Itu banyak runtung-runtung, tapi kayak wong-wong santri-santri katanya, Bi. Jadi kalau yang di depan mungkin ya bagian nggak di depan banget lah, ada bapak-bapak, terus pakainya kayak diudeng-udeng begitu. Terus di belakang-belakangnya celananya putih-putih segini, sebawa dekul, di atasnya itu udah kelambi, buka baju tapi ada kupluk-kupluknya. Itu lagi runtung-runtung dari arah lor. Perasaan ada jalan lagi, padahal itu kebun. Waktu itu kayak ada jalan begitu ya. Mereka kayak mau nyebrang jembatan tadi loh. Terus saya langsung nggak tahu sebadung-badungnya saya ngeliat itu, merasa sopan takdim sama mereka, langsung mandek terus nungguin. Kayak gitu, saya ngomong gitu. Dia itu udah di tengah jembatan, posisinya kalau murid-muridnya masih di belakang, yang lain di depan, dia itu berhenti. Tok, menek, katanya digituin saya, tok menek, digituin. Saya langsung boktek, nyong ya ini. Kenal gitu ya. Kok kenal, kok dikenal sama dia, nyong ya ini. Menek nggak pengen selamat, menek melu. Mengendi aku orang pantas, aku orang jahat, aku nggak pantas sama rombongannya sampean. Tapi pada saat itu juga saya mikir, Pak, kok mereka sandangannya bukan kayak orang sekarang, udah lama banget. Tapi saya butuh selamat, saya langsung gabung ke rombongannya mereka. Dan tahu-tahu saya nyebrang ke sana, udah sampai seberang kebunan itu ternyata ada jalan setapak halus begitu loh. Di sana juga ada saung-saung lagi banyak, kayak padepokannya dia itu loh buat ngajar ngaji atau apa, ada tanah lapang juga. Nah, pada saat saya masuk ke sana udah nggak mikirin dikejar-kejar orang atau apa, saya perasaannya udah nyaman dan adanya rasa malu, kenapa saya masih garong kayak gitu. Dan kalau bisa Kiai aku pengen jadi muridnya ya kenal, saya bosan ini kayak gitu, perasaannya kayak gitu, kayak si Yanto ngomong begitu. Lah terus primen kejadiannya kata mbahku kan, ya saya masuk ke sana medang segala macem, pacetannya ya bodin kukusan kayak lo yang masih ada kulitnya, namanya bodin kepuk atau apa situ, ada tabunan, bikin perapian seperti itulah. Saya disambut baik, malah sempat diulang macam-macam banget. Orang itu wenang salah, berarti salah itu ya haknya kalian, tapi orang kudu berubah,
ngerti kesalahannya apa untuk hidup yang lebih baik. Pokoknya diulang banyak banget, saya lupa pokoknya. Dan saya nyaman di situ. Kalau kamu lelah, tiduran aja di sini. Kita mau ada perjalanan lagi, katanya seperti itu. Saya tidak lelah, padahal nggak lelah nggak apa. Kaki kas lari dari jauh banget begitu, nggak ada rasa lelah sama sekali. Tapi pas Kiai ini ngomong, kayak wong disirep primen si Pak Bau, langsung les ngantuk. Kayak disirep, saya di balai-balai itu. Wah, kayu apa, Bu? Saya itu bau-baunya kayak wangi-wanginya ini pinus. Padahal di situ kan nggak ada pinus-pinus. Itu langsung saya tiduran. Tahu-tahu paginya itu saya dibangunin sama suara ayam gemrengseng, suara pagi lah. Adanya wit-witan gede. Adanya di pohon-pohonan gede. Jadi kayak akar ada melengkung dua begitu ya, pohonan gede dulu itu apa sih? Ya, ketepeng atau pokoknya yang rada menjuntai begitulah. Kayak disanggah begitu tidur, malah rasa pegel banget ya tidur di sini. Saya ngerasa gitu. Pas saya, ya Allah, mau jatuh karena memang kayak disanggah di leher, di sini, sama di kaki. Jadi nangsang begitu loh. Bisa aku aku langsung nyebut Pak sebisa-bisanya, dan saya itu nangis guguk-guguk di situ. Benar-benar bisa aku nangkene, nggak ada jalan sama sekali, setapak pun nggak ada. Lah saya itu keluar dari situ aja sempat ngidul itu kan masih pagi ya, cuman ke sana itu sulit banget. Saya balik lagi ketemu kali nggak ada jembatannya blas. Kalau dulu kan kali masih dalam gitu. Jadi saya mau jebur lagi, masih saya ngakik-ngukik aman apa enggak. Ternyata udah nggak ada orang sama sekali lah, sepi. Dan saya itu baru mikirin, itu kan saya tinggal di truk begitu kena, kok bisa nih lolos, terus saya ikut mereka. Oh, apakah ini pertolongan dari Gusti Allah atau gimana ya? Saya pokoknya bersyukur banget, langsung nyebrang kali sebisa-bisanya melayu balik, itu pun nggak di rumah. Karena takutnya kan di rumah udah udah dibayar-mangap lagi, udah mau ditangkap. Saya kekenalan saya itu pulang-pulang pas sebulan berikutnya setelah memang aman banget, dan ternyata nggak ada yang nungguin di rumah kayak gitu. Nah, aku kemene pamastik. Nah, satu saya itu mau berterima kasih sama orang sini, ya kan, sampainya keturunan mereka mungkin, atau ya namanya orang sini saya adabnya seperti itu. Terus yang keduanya memastikan sebenarnya jembatannya aslinya ada apa enggak, terus gubuk itu ada apa enggak. Terus aku yang diceritain nyelemong setan mbah, setan menang katanya seperti itu. Tapi mungkin dalam pencernaan pikiran aku ya pasti itu setan yang kiai itu ya setan itu ya, ngertinya yang gaib itu setan semua lah. Yang lain nyelemong. Terus diantarnya apa enggak waktu itu? Ya akhirnya si Yanto Gledek memastikan lagi, minta diantar ke sana, ke tempat kejadian itu. Ternyata gubuknya memang masih ada. Oh, gubuknya ada. Masih ada waktu itu, gubuk masih ada buat mainan bocah-bocah, tapi kalau ditangringin udah nggak mampu, rapuh lah seperti itu. Kalau pelawatan itu, kami menyebutnya pelawatan dari bambu, itu nggak ada sama sekali. Kalau sekarang ada, tapi ya kayak gitulah. Nggak terlalu seperti yang diceritakan si Yanto Gledek lewat mbak saya lah, seperti itu. Nah, akhirnya kan medangan lanjut lagi. Terus toh saiki kon wis marinya sambil angel maksudnya wis insap. Kalau ngomongnya bukan tobat, insap. Wis insap apa durung? Ya insap tapi angel loh, katanya begitu. Orang kalau dulu saya lagi nyambut gawe yang ireng, yang gelap-gelap itu rezeki bisa gampang banget. Giliran saya mau latihan sembahyang, mau jadi orang baik, angel, lurus 2000 angel jarene. Saya macul ya nggak apal, macul banyak banget kayak gitu ya, duitnya dapatnya segitu, bocuri nguringan terus, katanya seperti itu. Nah, cuman gorong maning, jangan-jangan mene-mene lagi gambar, ada yang berani begitu, jangan-jangan lagi orang mas boten, aku mene pan berterima kasih tok. Terus akhirnya dikasih tahu lah sama Mbak, ya kayak gitu ya ujiannya, keikhlasan kamu itu mau bertobat kayak apa, moga-moga nanti setelah ini ada rezeki yang lain gitu. Akhirnya sempat ikut macul sama Mbak. Dia kan ada bawang merah waktu itulah, tapi nggak lama katanya berangkat ngulon, tapi nggak pernah ketahuan lagi. Maksudnya dia itu bisa beneran atau nggak tahu. Kabarnya nggak tahu lagi. Itu tentang Yanto Gledek. Pantesan ke Jakarta beranak pinak, dapat anak halilintar, guntur, guruh.
Betul bisa jadi seperti itu. Itu ya. Atau geledek ya. Oke. Tapi ini nama samaran. Nah, ya? Nama samaran samaran. semua. Oke. Udah kelar Bro Ayung. Kelar. Baik Bro Ayung, terima kasih ceritanya tentang satu sosok bernama Yanto Gledek, seorang maling garong ya. Maling garong. Ya. Oke, terima kasih. Kita ambil yang positif lah pastinya ya. Yang negatif kita buang jauh-jauh ya. Nggak tahu sih itu siapa, mungkin sesuatu dari masa lalu, nggak tahu. Sesuatu dari seberang sana, sesuatu yang kebanyakan orang nggak bisa lihat. Udah itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai doa terbaik dari kami tentunya untuk kawan-kawan semuanya. Sama tadi ya, selamat hari korban bagi yang berkorban dan yang nggak berkorban juga. Gitu. Gitu ya Bro Ayung ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.